Episode 4 udah ditayangkan nih di YouTube Monster beberapa hari yang lalu lah. Soalnya ya Mimin telat nih uploadnya. Jadi di episode kali ini tuh bakal mengadaptasi separuh cerita dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-13. Dan ya lagi-lagi episode kali ini tuh bakal dibuat beda banget nih sama komiknya. Yaitu 70% original animasinya, sedangkan 30% ngikutin alur cerita dari komiknya atau ngambil referensi lah ya dari komiknya. Nah, jadi ya mari kita langsung masuk ke pembahasan sekaligus review dari episode 4. Episode dibuka dengan flashback ku Putri yang ingin berhibernasi di gua. Lalu dia didatangin sama Ramos yang datang dan berkata akan menjaga Windara pas ku Putri itu lagi berhibernasi. Nah, lalu ku Putri pun terbangun nih di dalam penjara dan dia didatangin Ramos. Jadi ya tujuan Ramos ini ialah buat semua rakyat Windara itu tunduk ke Ramos. Jadi ya gitulah, dia pengen ngendaliin gitu rakyat Windara. Nah, scene berpindah ke tempat Adudu sama Prop nih. Jadi ya mereka masuk lagi nih di episode 4. Di sini Adudu sadar nih kalau posisi mereka itu bukan ada di pabrik Nubot, tapi ya posisi sekarang tuh berada di planet Windara, atau lebih tepatnya ada di sebuah gudang penyimpanan gitu. Scene berpindah lagi ke Paku Pak. Nah, di sini ada Boboiboy sama yang lainnya udah berkumpul. Di sini juga mereka berencana buat menyelamatkan Ku Putri. Mereka pun berencana masuk ke sana menggunakan pesawat Peronda Krakatoa agar ya mereka tuh bisa masuk ke area istana Kupuri tanpa dicurigai sama sekali. Lalu mereka semua didatangin Tok Liam, dan di sini Tok Liam memberikan kunci ruang armor Kupuri. Jadi ya keluarga Tok Liam itu sebenarnya penjaga ruang armor istana, tapi ya sejak si Ramos memerintah, ruangan itu nggak pernah terbuka lagi nih. Scene berpindah lagi ke tempatnya si Kuputri. Di sini si Ramos mencoba menggunakan kekuatan lembot ke Kuputri, tapi ya Kuputri masih tetap bisa bertahan nih. Nah, di sini Mimin belum tahu ya apakah si lembot ini kekuatannya bakal tetap sama seperti yang ada di komiknya atau enggak nih. Soalnya di sini tuh terlihat kalau si Kuputri ini menderita ya pas didekatin sama si lembot. Nah, di komiknya sendiri tuh lembot tuh punya kuasa buat mengontrol pikiran semua jenis serangga. Nah, kalau di animasi ini Mimin kurang tahu ya apa bakal tetap sama atau bakal direvisi nih ceritanya sama si Monster. Soalnya di sini Kuputri nggak bisa langsung terkontrol nih oleh si Ramos. Ketika lagi berdebat sama Kuputri, Ramos pun didatangin sama Muskida yang kondisinya itu baru aja dikalahkan oleh Boboiboy sama si Feng. Nah, dia pun melaporkan kondisinya itu ke si Ramos. Lalu Ramos pun menyuruh Muskida buat memanggil Karumbang untuk segera menghadap secepatnya. Nah, di sini Kuputri berkata nih, kalau si Karumbang itu ialah Panglima Setia Kuputri. Jadi ya kita tahu nih ya, origin ceritanya si Karumbang tuh masa lalunya gimana gitu. Ternyata dia tuh Panglima Setia Kuputri di masa lalu. Lalu Shin berpindah ke tempat Boboiboy sama teman-temannya yang mencoba masuk ke area istana Kupuri menggunakan ya pesawat Peronda tadi. Jadi ya singkat cerita mereka udah mendarat nih. Dan di sini mereka pun membagikan tugas masing-masing. Ya, Boboiboy sama Maripos bakal menyelamatkan Kuputri, Feng Gopal bakal mengambil armor, sedangkan Yaya sama Ying bakal menjaga pesawat. Feng dan Gopal pun OTW nih ke ruang armor. Tapi ya di depan ruang itu banyak prajurit Krakatoa yang sedang patroli nih. Untuk mengatasi hal itu, si Feng pun mengeluarkan cicak bayang, jadi ya mereka tuh berjalan di atas plafon untuk ke ruang armor. Ya biar nggak kelihatan lah sama para Krakatoa. Jadi ya ketika mereka tuh udah di depan pintu ruang armor, Gopal nggak sengaja menabrak Feng, sehingga ya kunci yang dipegang Feng pun masuk ke ruang armor melalui bawah pintu. Nah, di balik pintu itu ada Prop sama Adudu nih. Jadi ya posisi Adudu sama si Prop nih sekarang lagi ada di ruang penyimpanan senjata Istana Kupuri. Nah, di sini si Adudu melihat banyak armor sama senjatanya. Jadi ya Adudu pun berencana buat mencuri armor itulah. Nah, di balik pintu itu, Feng mencoba mengambil kunci yang masuk tadi menggunakan tangan bayang. Nah, Feng pun mendapatkan nih kuncinya. Nah, karena melihat ada yang ingin memasuki ruangan, Adudu sama Pro pun langsung kabur menggunakan kuasa teleportasi. Lalu ya, Feng sama Gopal pun masuk ke ruang armor. Nah, di sini juga nih diperlihatkan nih sekilas ya, armor yang bakal dipakai Boboiboy nanti di episode selanjutnya atau episode 5 lah. Scene berpindah ke tempat Yaya sama Ying. Nah, di sini mereka berdua tuh mendengar rencana yang udah disiapkan Muskida untuk mereka yang ingin menyelamatkan Kuputri alias ya Boboiboy sama teman-temannya lah. Di tempat Boboiboy sama Maripos,
mereka dalam perjalanan menuju penjara tempat Kuputri. Nah, mereka juga berhasil nih mengalahkan beberapa Krakatoa. Ketika mereka sampai di depan pintu penjara, mereka juga berhasil mengalahkan penjaga penjara. Tapi ya, ketika mereka tuh pengen membebaskan Kuputri di ruang tahanan, tiba-tiba mereka dapat pesan dari Yaya sama Ying kalau itu ialah perangkap. Dan ternyata yang mereka lihat itu bukan Kuputri, melainkan Muskida yang menyamar jadi Kuputri. Melihat kondisi Bobo Boy, Yaya sama Ying pun mencoba menolong mereka berdua nih. Nah, di tempat Bobo Boy, ketika Bobo Boy itu pengen menyerang Muskida, tiba-tiba dari atas muncul Jenderal Karumbang. Nah, di sini Maripos menjelaskan nih, kalau si Karumbang itu ialah panglima paling setia Kuputri, tapi ya dia sudah lama mati. Jadi ya Maripos pun mencoba berkomunikasi nih sama si Karumbang, tapi dia tuh nggak mendengarkan perkataan Maripos sama sekali. Nah, di sini pun Muskida langsung menyuruh Karumbang buat menyerang Bobo Boy sama Maripos. Bobo Boy pun langsung berubah lah menjadi Bobo Boy gempa untuk menahan serangan Karumbang. Tapi ya nggak ngefek sama sekali nih. Nah, bahkan tumbukan gempa aja kalah nih sama tumbukannya si Karumbang. Lalu ya Karumbang pun menyerang Bobo Boy dan Maripos sehingga membuat mereka berdua pingsan. Di tempat Feng sama Gopal, mereka berdua sedang membawa peti yang berisi armor legenda Windara. Tapi ya karena ada perisai yang jatuh dan juga cicak Feng yang udah nggak tahan nih nempel di plafon, mereka semua pun jatuh nih. Dan itu membuat para Krakatoa itu sadar kalau ada musuh ya di situ. Nah, tapi ketika para Krakatoa itu mencoba mengampiri, tiba-tiba pesawat yang dikendarai Yaya sama Ying langsung menabrak masuk ke para Krakatoa. Yaya pun menjelaskan nih kondisi Bobo Boy sama Maripos ke Feng dan Gopal. Nah, Bobo Boy dan Maripos dibawa ke ruang tahta istana Kupuri untuk menghadap ke Reramos. Di sini, kondisi Kuputri itu lagi nggak sadarkan diri dan dia juga diliputi sama jaring laba-laba. Lalu ya, Maripos juga diserang oleh si Bella atas perintah Reramos. Nah, di sini Reramos tuh menginginkan jika si Bobo sama teman-temannya nih untuk pulang ke bumi secepatnya dan tidak lagi ikut campur sama masalah internal Windara. Dan episode pun berakhir. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja nih hal menarik yang muncul di episode 4 ini. Oke, yang pertama ialah Istana Kupuri di animasi ini dibuat kelihatan lebih gelap dari versi komiknya. Nah, di komiknya itu Istana Kupuri dibuat lebih megah dan lebih cantik lah. Dan ya kalau kelihatan dari luar istana itu kayak bercahaya gitu. Sedangkan di sini kayak lebih gelap, ya mungkin karena malam hari atau nggak tahu ya, catnya emang gelap aja gitu. Nah, kedua ada scene Adudu sama si Prop nih. Mimin agak bingung ya, soalnya nih ada dua kemungkinan nih menurut Mimin. Yaitu kemungkinan pertama ialah Adudu pulang ke markasnya dan menjual armor yang udah dia curi nih di gudang senjata tadi. Nah, lalu dia tuh jual armornya tuh ke Bagogo buat beli microchop baru. Atau ya kemungkinan kedua tuh ialah Adudu akan tetap teleportasi langsung ke pabrik Nubot. Nah, armor yang Adudu bawa ke pabrik Nubot itu bakal dipakai nanti sepanjang arc Gentar di Bobo Boy Galaxy Diffusion, menggantikan pakaian yang dipakai di komiknya. Jadi ya dia mungkin bakal pakai armor baru gitu ya di animasinya nanti. Ke hal menarik yang ketiga nih, di ruang tahta, di situ diperlihatkan hanya ada 3 jenderal, yang berarti fix nih si Vespira nggak bakal muncul di animasinya. Dan Cikala nggak ada di sini juga nih. Kemungkinan ya Cikala tuh udah wassalam atau lagi dirawat, Mimin juga nggak tahu ya. Soalnya belum ada kabar resmi nih dari si Monsta. Di ruangan ini juga diperlihatkan nih Kuputri yang lagi ditahan menggunakan jaring laba-laba. Nah, kemungkinan jaring laba-laba ini dihasilkan oleh Karantular atau enggak ya Ramos. Mengingat wujud asli Ramos tuh udah pernah diperlihatkan mirip laba-laba di flashbacknya si Kuputri. Soalnya ya cuman 2 karakter itu aja yang kemungkinan bisa menghasilkan jaring laba-laba, sedangkan ya semuanya tuh bukan laba-laba gitu. Lalu di sini juga diperlihatkan nih kalau si Ramos tidak hanya memiliki lembot, tapi ada satu power sfera lagi yang kita nggak tahu nih power sfera apa. Soalnya ya Monza belum nge-reveal ya ini power sfera jenis apa nih. Kayaknya jenis baru ya. Oh ya, ada satu lagi. Muskida masih belum make nih kekuatan mata-matanya kayak di komik. Nah, ini antara bakal dipakai di final battle nanti atau emang di nerf nih. Sampai ya nggak ada kekuatan sama sekali. Mimin juga nggak tahu kalau emang nggak ada kekuatan gitu ya. Ini kroco aja sih, nggak usah panggil jenderal lah kalau kayak gitu kan. Aneh aja gitu. Ya kita tunggu aja lah di episode berikutnya, siapa tahu Monster tuh bakal ngeluarin mata-matanya si
Muskida gitu kan, siapa tahu. Tapi ya kalau nggak dikeluarin emang nggak usah dinaikin jadi jenderal lah, mendingan Krakatoa. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Makasih.